Penginjil Matius, Markus, Lukas dikenal dengan Injil Sinoptik, berbicara tentang perjamuan terakhir yang senada. Sedangkan penginjil Yohanes menuliskan kisah yang amat sangat kontroversial, tidak lazim. Kenapa? Karena Yesus itu guru, nabi, dan Tuhan. Kok membasuh kaki murid-muridnya? Karena lazimnya yang membasuh kaki itu seorang budak atau hamba. Dan sebetulnya juga tidak lazim dalam perjamuan makan, di dalam tradisi Yahudi tidak ada membasuh kaki, yang ada membasuh tangan. Dan kadang-kadang di dalam tradisi Yahudi juga ada tindakan pembasuhan kaki yang lain. Sebagai ungkapan sayang dari istri membasuh kaki suami. Sebagai tanda penghormatan dari anak membasuh kaki orang tua. Tapi tidak terbalik. Dan malam hari ini pada perjamuan terakhir, Yesus menjungkir balikkan aturan yang berlaku. Kita dengar tadi, Yesus menanggalkan jubah, mengambil sehelai kain lenan, mengikat pada pinggangnya, dan mulai membasuh kaki serta menyekaknya. Ada dua tindakan yang menarik bagi saya. Pertama adalah apa? Yesus menanggalkan jubahnya. Ingat, pakaian jubah adalah lambang status, pangkat, kedudukan. Dan Yesus menanggalkan itu adalah simbol. Simbol apa? Saya guru, nabi, dan Tuhan menanggalkan jabatan saya. Maka cinta yang tulus, pelayanan yang tulus hanya mungkin terjadi kalau orang berani menanggalkan jabatan kedudukannya. Tidak menunjukkan kesombongannya. Saya senang sekali bahwa di paroki ini ada sebuah kebiasaan yang bagus sekali. Sebelum Natal dan sebelum Paskah, itu beberapa wilayah diminta untuk bersih-bersih gereja. Yang datang macam-macam. Ada pengusaha, ada memang orang biasa, tapi semuanya kerja. Talak juga sama. Talak itu umat yang bertugas. Kadang-kadang orang yang punya usaha malah jaga parkir. Apa mau ditunjukkan? Gereja ini adalah rumah, ini keluarga. Maka di dalam keluarga pun tidak ada orang menunjukkan pangkatnya gua jenderal. Maka di sini lihat kasih pelayanan hanya bisa terjadi kalau orang mau menanggalkan dirinya. Dan yang kedua, tindakan yang mencuat dalam permenungan saya adalah apa? Yesus mencuci kaki. Ingat tadi ini kan peristiwa yang janggal. Kalau mau makan-makan orang mencuci tangan bukan mencuci kaki. Tapi Yesus mencuci kaki. Dan ingat, kaki itu kalau berjalan bagian yang paling kotor. Paling kotor. Yesus mau menyentuh, membersihkan bagian yang paling kotor. Lihat, itu simbol yang amat sangat berat sekali kalau kita renungkan. Kenapa? Karena mencuci, mengusap, membersihkan hingga bersih bagian yang paling kotor itu berarti Yesus menuntut kita untuk berani berhadapan dengan hal-hal yang paling menjijikkan dalam diri orang lain.
Kan kalau orang berhadapan dengan hal yang menjijikkan dengan dirinya sendiri mah biasa-biasa aja gitu ya. Itu kan sudah terbiasa. Kita kan sering kali keras pada orang lain tapi lembut pada diri sendiri. Gitu ya. Kita mudah mentolerir kelemahan diri sendiri. Aduh lupa besok puasa. Gua kok udah berpikir besok makan-makan ya. Aduh lupa terusin aja lah gitu ya. Jadi orang tuh kalau dengan kelemahan dirinya dia mudah mengampuni. Tapi pada saat melihat kelemahan orang lain, orang akan menjadi keras. Nah, Yesus mengajak kita untuk mau dekat dengan kelemahan orang lain. Dengan hal-hal yang menjijikkan dalam diri orang lain. Padahal Bapak Ibu, saya juga sendiri sama. Kalau melihat orang yang katakanlah hobinya ngomongin orang lain, saya lebih baik mengelak, tidak mau tahu, tidak mau mendekat. Sama kalau ada orang yang suka marah-marah pun lebih baik tidak cari masalah dengan orang itu. Jadi menghindar adalah cara aman bagi kita untuk berhadapan dengan kelemahan orang lain. Padahal Yesus tidak. Yesus menuntut kita untuk apa? Untuk mendekati, menyentuh, bergaul dengan kelemahan orang lain. Mari kita lihat bagian yang paling kotor kaki. Setelah dibersihkan, orang itu bisa berjalan dan bersih kembali. Jadi ini simbol menarik. Orang itu bisa berjalan lagi kalau apa? Kalau kita bisa berdamai dengan kelemahan orang itu. Orang itu bisa bangkit kalau kita mau memberi dukungan, tidak menyalah-nyalahkan. Tidak mengingat-ingat kelemahan dia. Jadi orang itu tumbuh bukan karena disumpah serapahin, dijelek-jelekan. Kamu begini, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Kamu tidak pernah beres. Nah. Jadi Yesus mengajak kita untuk apa? Bersentuhan, mencuci, membersihkan. Bukan mengkritik. Karena apa? Karena Yesus percaya hanya kekuatan kasih dan pengampunan yang bisa mengubah manusia. Saudaraku, kenapa harus kita berbuat seperti itu? Mari kita pertanyakan, bagaimana sikap Yesus terhadap kita? Yesus pun tetap mencintai kita walaupun kita memuakkan. Yesus pun tetap mengasihi kita, memberkati kita, walaupun kita lupa. Prapaskah ini sakramen tobat? Lupa. Allah tetap mencintai dan mengampuni kita. Maka kalau sikap Allah begitu kasih pada kita, Allah bertanya, bagaimana sikapmu pada kelemahan orang lain? Maka saudaraku, perikop tadi ditutup dengan kata-kata yang jelas. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Jadi saat ini saudara-saudara, saya akan menghadirkan kembali simbol pembasuhan itu. Saya mohon semoga saat penyucian kaki berlangsung, Anda pun berusaha mengusap, menerima, dan berdamai dengan bagian-bagian kotor, kelemahan, hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang yang kita sayangi dan telah melukai kita. Malam ini
adalah malam perdamaian. Cinta Allah hanya sampai pada orang yang bisa dan mampu mengampuni. Biarkanlah tindakan pembasuhan itu pun menjadi tindakan batin kita untuk menyucikan, membasuh segala kesakitan dalam hati kita.